Boro-boro mau umroh, makan aja masih susah. Boro-boro mau umroh, hidup aja masih pas-pasan gitu. Nah, apakah umroh dan haji ini terkait dengan penghasilan kita atau pendapatan kita saat ini? Tafadhol, barakallahu fiik. Saya jawab lebih kepada jawaban keimanan ya, secara spiritual gitu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Saya tanya teman-teman sekalian, apakah semua orang umroh dan haji itu pasti orang kaya? Tidak. Banyak yang umroh dan haji orang miskin. Banyak banget, banyak sekali. Bagaimana mereka berangkat? Uangnya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah, mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Ada yang umrohkan, tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Terlebih lagi memang umroh ini penyebab datangnya kekayaan. Ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya rutinkan haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan dosa, kemiskinan dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga besi itu sendiri. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Assalamualaikum Tribuners, kembali lagi nih kita bersama Pak Dede yang dimana selaku owner dari butik umroh. Nah Tribuners, kita udah berapa kali pertemuan nih untuk membahas hal-hal menarik terkait dengan haji dan umroh bersama butik umroh nih Tribuners. Nah Tribuners bisa melihat nih kilasan balik kita di banyak sekali pembahasan-pembahasan menarik kita di YouTube Tribun Pekanbaru nih. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu nih Pak Dede. Udah lama ya Pak kita nggak ketemu. Siap. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah karena Pak Dede udah sehat, udah semangat juga ya rasanya untuk membahas hal menarik dan nge-share pengetahuan juga ya Pak terkait haji dan umroh kepada Tribuners di rumah. Nah pada hari ini kita akan membahas dengan topik kenapa menunaikan ibadah umroh bersama butik umroh. Tapi sebelum itu saya mau membahas dulu nih Pak untuk pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Itu kemarin kita udah membahas terkait dengan biaya. Lalu untuk kesehatan nih, apa sih yang harus dipersiapkan sebelum kita pergi umroh kan ya Pak ya. Lalu kita juga sudah ada membahas tentang perbedaan haji dan umroh nih Pak. Nah hari ini kita mengangkat materi pembahasan yang sangat menarik nih Tribuners. Dan pastinya bermanfaat untuk Tribuners yang ada di rumah nih Pak Dede. Nah tapi sebelumnya saya mau mengingatkan nih ke Tribuners kalau ingin, ini di awal dulu ya Pak, kalau ingin mulai menabung nih untuk umroh bisa langsung ya hubungin Pak Dede atau langsung datang ke kantor ya Pak ya. Betul. Yang ada di Jalan Tengku Umar nih Tribuners. Nah untuk WA-nya itu ada di 0812 7519 259 ya Tribuners. Oke, langsung aja nih Pak ke pertanyaan pertama nih Pak. Di sini kan nanti kita di saat haji atau umroh ada yang namanya manasik nih ya Pak ya. Yang manasik. Nah, kalau di butik umroh, manasik itu ada berapa kali sih Pak? Di butik umroh itu kan tergantung jamaah dari mana gitu. Kalau kemarin kami ada namanya jamaah kami dari Rohul ya. Rohul. Insya Allah berangkat 20 September ini. Nah itu dari Rohul, mereka udah masih itu di daerah Kampung Tengah, Kota Tengah nama dia. Masih dia kemarin. Nanti kami insya Allah 13 hari Sabtu nih ya. 13 September ini manasik. Dari salah satu hotel di Pekanbaru. Terus kita juga kan karena kita kan ke Madinah dulu, baru ke Mekah untuk umroh. Kita nanti di Madinah di pelataran Masjid Nabawi manasik lagi. Jadi kan karena kalau kata ulama di ini Ustadz Ariful Bahri, itu Ustadz Ariful Bahri itu dia Ustadz dari Riau yang ceramah di pintu 19 Masjid Nabawi. Itu setiap ba'da maghrib sampai jelang isya. Itu jadi warga-warga Indonesia yang
berkesempatan ke Madinah, jangan lupa singgah ke pintu 19. Pintu 19. Jadi Ustaz Afrulahi bilang kan kalau sholat kan 5 waktu tuh, kita cenderung hafal lah kan. Tapi kan kalau umroh kan walaupun dia udah berkali-kali, tapi kan kadang-kadang ada lupa. Makanya di manasik itulah kita terus mengingatkan, biar jamaah ingat gitu. Oke, jadi totalnya itu ada 2 ya Pak ya manasiknya? Bahkan 3 kalau dari daerah kan, di daerahnya di Rohul, terus nanti di Pekanbaru, di hotel, dan di Masjid Nabawi, insyaallah. Oke, luar biasa ya, ada 3 jadi dari butik umroh ini ingin memastikan bahwa jamaahnya itu kusyuk ya Pak untuk menjalankan ibadahnya. Jadi tidak ada yang tertinggal untuk rangkaian dari umroh atau hajinya nih Tribuners. Nah, kita bicarain dulu nih Pak terkait dengan paketan. Di awal kita sudah ada membahas ya di mana untuk paketan biaya umroh di butik umroh itu dibedakan hanya melalui bintangnya aja nih kan ya Pak ya. Itu ada 30,5 juta dan 36 juta nih Tribuners. Nah, dari harga tersebut Pak, apakah ada membedakan terkait maskapai ini Pak? Oh, kalau maskapai sama. Sama karena ya. Keberangkatannya sama kan. Oke. Yang membedakannya itu kan penginapannya. Oke, Penginapannya kan penginapan. yang satu bintang 5, yang satu bintang 4 gitu. Oke. Nah, dengar-dengarnya Pak, itu ada menggunakan kapal feri. Oh iya. Menggunakannya. Dulu sempat waktu zaman Covid kan. Oke. Zaman Covid kan sempat dibuka tuh. Di Saudi udah buka untuk umroh. Sementara dari airline-nya belum siap itu tuh. Oke. Jadi perlu diketahui yang ferry itu dulu awal-awal Covid. Jadi kan takutnya jamaah ada bilang, loh itu pakai ferry itu bisa juga katanya. Yang pakai ferry itu dulu zaman Covid. Sempat ada ferry. Kan sempat waktu itu buka tahun 2021 itu bulan November. Di waktu zaman Covid. Setelah itu bulan Februari tutup lagi. Mungkin karena tambah menyebarnya COVID di Saudi, makanya ditutup lagi sama pihak kerajaan. Itu sempat sana waktu itu Kapal pakai ferry gitu. Itu kalau kapal feri itu berapa hari itu Pak perjalanan? Dia ferry cuma dari ini aja, dari Dumai ke Malaka aja. Oh, Dumai ke Malaka ya. Bukan sampai ke Saudi-nya, Dumai ke Malaka. Nanti dari Malaka pergilah ke KLIA, itu naik pesawat. Gitu. Berarti ujungnya tetap naik pesawat, tapi diawali dengan kapal feri. Ya, itu dulu. Sekarang nggak ada lagi loh. Paling ada juga sih kalau pihak jamaah itu berangkat lewat Batam. Lewat Batam ada juga. Jadi kan dia kan pesawat itu kan dari Singapura. Jadi Pekanbaru Batam, dari Batam ke Singapura naik ferry, ada juga tuh. Ada yang kayak ada gitu juga. Ya? Jadi kan cuman kami pribadi kan, butik umroh itu nggak pengen merepotkan si jamaah. Ya walaupun murah misalnya kan, cuman kan dia ngangkat kopernya dari, walaupun yang kecil-kecil aja kan koper besar biasa dibantu sama pihak travel agent. Itu walaupun dari Batam kapal ke ferinya kan lumayan juga. Jadi kita upayakan, kita kan langsung nih dari Pekanbaru ke LIA sampai siang, itu sore atau menjelang maghrib tuh berangkat langsung ke Jeddah. Ya. Jadi tidak nginep di Malaysia gitu. Tidak nginap nih Pak. Tapi ada beberapa travel agent gitu ya Pak ya, yang dia itu ada yang namanya Umroh Plus tuh Pak. Oh iya. Nah, Umroh Plus ini ada nggak ya di butik umroh ini Pak? Ada. Insya Allah Umroh Plus kita itu plus Turki. Plus Turki itu insya Allah di bulan Januari. Kurang lebih tanggal 20 tanggal 20-an. 20 Januari ya Pak ya? Januari itu kita biasanya kita tuh cenderung umroh dulu. Umroh dulu, baru jalan-jalan. Baru ke Turki jalan-jalan gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi yang mau jalan-jalan bareng butik umroh ke Turki, boleh silakan langsung di booking ya Pak ya.
Januari udah masih salju loh, masih salju. Oh salju ya Pak? Masih salju. Wah, Sedingin. luar biasa. Siap-siap, Seru nih Tribuners. Bisa kapan lagi kita bisa main salju gitu ya, yang diawali dengan ibadah dulu nih ya Pak Amin, ya. ya. Nah luar biasa nih. Tadi kita udah membahas terkait dengan keberangkatan menggunakan kapal feri nih Tribuners. Tapi itu di saat COVID-19 ya Pak ya. COVID. Nah COVID itu sebagai alternatif bahwasanya di saat kita pergi umroh, kita beribadah itu nggak ada yang bisa ngalangi gitu ya Pak. Walaupun COVID-19 pun juga tetap dijabanin gitu Tribuners. Yang penting kita selamat, tetap selamat dan tidak melanggar aturan yang berlaku di sana nih Tribuners. Oke, nah kita kan udah bahas ya Pak di pembahasan sebelumnya itu terkait dengan persiapan diri jamaah untuk pergi ke umroh nih, mulai dari olahraga, minum yang cukup. Nah kalau misalnya nih Pak dari salah satu jamaah itu ada yang tidak sanggup di hari H misalnya nih Pak, tidak sanggup untuk melaksanakan haji atau umroh, itu apakah bisa dibadal ini Pak untuk ibadahnya? Oh ya. Yang pasti kalau yang orang yang masih, kalau sangat-sangat tidak bisa, bisa dibadalkan. Tapi kan ada alternatif juga. Kalau dia itu ada juga dia pakai kursi roda. Kursi roda dibantu ada dari mutawifnya yang mendorong. Misalnya di tawaf kan pakai kursi roda kan. Bahkan kalau mau lebih santai lagi ada golf car. Apa itu Pak golf car? Golf car, jadi mobil golf car. Oh, mobil yang itu ya. Oh, ada di sana ya? Ada. Itu bisa tawaf juga itu. Cuman kan kalau golf car tawafnya di atas. Kan jadi kan ada 3 lantai kan. Lantai nanti kan mau di mana lantai pertama, 2 atau 3 pakai golf car-nya. Oh, bisa ya Pak pakai itu. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya Pak yang menggunakan itu ya? Oh enggak, kalau golf car siapapun boleh. Oh, siapapun boleh. Nggak boleh. Tapi kalau dari ininya Pak, ibadahnya kita tetap bisa pakai itu? Gitu? Bisa. Bisa ya? Ini kan termasuk fasilitas ya, memudahkan. Kadang-kadang kan mereka sudah udah beberapa kali itu kan umrohnya kan. Dan biasa tuh yang kedua cobalah pakai golf car. Pengen cepet kan. Paling kan kalau golf car nggak sampai 1 jam kan, gitu. Itu fasilitas yang diberikan dari tempat sana atau itu akan disewa lagi Pak biasanya? Sewa. Oh disewa lagi ya? Sewa, di request. Nanti siapa, biasa kami itu kan kalau di butik umroh, kita kan ada juga city tour kan. City tour. Awalnya kalau city tour pertama itu di Mekah itu perginya ke Taif ya, ke Taif. Taif kan nanti ada makan siangnya. Balik dari Taif tuh kita singgah ke tempat mikotnya di Huzlaifah. Nah itu habis itu kan siapa yang mau berarti ikut umroh. Ada juga city tour yang kedua itu di apa aja di kota Mekah aja. Itu pergi ke Jabal Rahmah, tempat Nabi Adam sama Hawa kan bertemu. Itu kan juga kawasan wukuf di Arafah. Itu kan dijelaskan ini wukufnya di sini nanti. Terus ada ini lempar jumrohnya. Itu kan nanti itu city tournya nanti singgah mikotnya di Masjid Aisyah untuk ambil mikotnya. Itu nanti pergilah umroh. Yang sejauh ini kan 3 kali umrohnya. Umroh pertama umroh wajib kan. Umroh wajib kalau kita ke Saudi itu khususnya ke Mekah itu wajib umroh. Oh wajib umroh dulu gitu ya Pak? Iya wajib umroh. Jadi kan nggak bisa sebenarnya pengen aja ke Mekah gitu. Udah pengen ke Mekah aja. Enggak. Jadi kita kalau udah sampai ke Mekah itu wajib umroh. Harus umroh. Setelah udah wajib umroh, boleh kita umroh lagi. Disitulah nanti ada juga nanti kan yang mau membadalkan keluarga atau gimana gitu. Berarti yang membadalkan ini harus umroh dulu gitu ya Pak ya katanya.
itu menjadi salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh seorang yang ingin membadalkan. Nah, untuk informasi aja nih ke Tribuners, bahwasanya badal ini hanya bisa diperuntukkan untuk orang yang biasanya sudah meninggal, lalu yang memang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah atau sakit keras gitu ya Pak ya. Lalu untuk kondisi yang tidak memungkinkan jamaah tersebut untuk bergerak misalnya gitu ya Pak ya. Nah biasanya kalau badal kayak misalnya sakit itu yang kayak Bapak sebutkan tadi, itu mereka tetap datang ke Madinah ya Pak ya, tetap datang ke Mekah gitu ya. Sejauh ini kan yang kasus jamaah tuh sampai di Mekah atau Madinah nggak bisa ngapa-ngapain tuh emang jarang gitu. Biasanya yang di Badal itu orangnya di Indonesia, dia udah sakit parah nggak bisa kemana-mana, ataupun dianya sudah meninggal. Itu biasanya sejauh ini yang Badal tuh. Oke. Seperti itu ya Tribuners. Tapi kok Pak, kalau misalnya begini, ini ada kasus ya Pak. Kalau misalnya dia, padahal di bulan ini misalnya dia ingin melaksanakan haji, sudah daftar nih Pak. Tapi wallahualam dia udah dipanggil dulu nih Pak sama Yang Maha Kuasa. Nah itu kan akan diundur di tahun depan, ya kan ya? Untuk hajinya. Atau akan dilaksanakan juga pada saat itu Pak? Jadi biasanya kalau meninggal seorang bapak atau ibu, nanti itu diwariskan. Oke, diwariskan. Digantikan nama istrinya atau digantikan sama anaknya. Oke. Dia tetap berangkat tahun itu juga kalau tahun itu juga ya. Haji kan. Oke. Berarti itu untuk pengurusannya langsung ke langsung ke Kemenak itu. Kemenak ya. Ya, jadi kan laporan lah si ahli waris bahwa ini meninggal dan ini porsinya gitu. Oke, nih Tribuners, banyak sekali pembahasan dan ini sebenarnya untuk calon jamaah yang ada di rumah, untuk Tribuners ini menjadi insight ya, untuk pengetahuan yang luar biasa yang bisa dipersiapkan untuk nantinya Tribuners pergi haji atau umroh. Tapi sebelum itu kita jeda dulu untuk pariwara berikut ini. Boro-boro mau umroh, makan aja masih susah. Boro-boro mau umroh, hidup aja masih pas-pasan gitu. Nah, apakah umroh dan haji ini terkait dengan penghasilan kita atau pendapatan kita saat ini? Tafadhol, barakallahu fiik. Saya jawab lebih kepada jawaban keimanan ya, secara spiritual gitu. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Saya tanya teman-teman sekalian, apakah semua orang umroh dan haji itu pasti orang kaya? Tidak. Banyak yang umroh dan haji orang miskin. Banyak banget, banyak sekali. Bagaimana mereka berangkat? Uangnya nggak ada. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Order kepada Allah. Niatkan. Minta. Kita ini disuruh manja sama Allah. Minta. Ya Allah, mudahin umroh saya. Dari mana bukan urusan kita. Biarkan Allah yang aturkan. Ada yang umrohkan, tiba-tiba dapat rezeki bisa umroh. Terlebih lagi memang umroh ini penyebab datangnya kekayaan. Ada hadis Nabi SAW, sesungguhnya rutinkan haji dan umroh karena keduanya akan menghilangkan dosa, kemiskinan dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat dari emas, perak dan juga besi itu sendiri. Halo Tribuners, nah kembali lagi nih bersama Sela dan Pak Dede selaku owner dari Butik Umroh nih Tribuners. Nah tadi kita udah membahas nih banyak sekali pembahasan menarik, insight yang bisa Tribuners ambil terutama untuk calon jamaah haji atau umroh. Nah tadi kita udah membahas tentang manasik, tentang keberangkatan menggunakan pesawat, tapi ternyata bisa menggunakan kapal feri nih Tribuners. Tapi itu pada saat zaman COVID. Tapi di saat sekarang bisa ya Pak ya? Ada juga. Itu yang tadi ada beberapa kota ya, dari Batam. Itu dari Batam. Lalu kita bisa juga nih di Butik Umroh melakukan Umroh Plus. Yang dimana itu kita setelah ibadah, setelah melaksanakan umroh atau haji, kita bisa jalan-jalan nih. Tadi kalau di Butik Umroh itu kita jalan-jalannya ke Turki ya Pak Turki, ya? Itu mulai di Januari 2026 nih Tribuners. Itu udah bisa nih Insya Allah. untuk jalan-jalan ke Turki bersama Butik Umroh. Jadi untuk Tribuners yang ingin melaksanakan haji atau umroh dengan Butik Umroh bisa langsung di booking ya Pak ya? Atau langsung untuk
menyegerakan tabungan umrohnya di butik umroh nih Tribuners. Insyaallah. Oke. Untuk sekarang ini Kak Pak, banyak sekali kasus-kasus tentang travel agent yang menipu. Dan di mana sebenarnya kan Tribuners atau calon jamaah ini udah mempersiapkan tabungannya. Kita nggak tahu cara mereka tabung tuh gimana, duitnya dari mana, keringatnya gimana Pak. Tapi di saat mereka akan berangkat ada penipuan gitu Pak. Itu banyak ya oknum-oknumnya Pak ya. Dan di butik umroh nih Pak, bagaimana cara butik umroh untuk meyakinkan atau membangun kepercayaan kepada calon jamaah nih Pak? Ya, salah satunya dengan podcast dengan Tribun ini. Yes, benar sekali. Jadi masyarakat tahu, oh ini loh butik umroh, oh di sini loh tempatnya. Emang bagusnya jamaah-jamaah itu kan harus cari tahu dulu. Yes. Ini di mana lokasi kantornya, terus mungkin tanya juga sama yang pernah berangkat, kamu berangkat pakai apa gitu, gimana travel umrohnya. Intinya cari tahu dulu. Ya mungkin ada kasus di ini saya nih di Siak itu kan. Oke Pak. Siak itu kan dia marketing saya itu jualan gitu kan, jualan. Terus ada jamaah bilang tuh di pohonnya lebih murah katanya. Di pohon ada lebih murah katanya. Oke. Mungkin karena dia agak kesel, ya daftarnya ke pohonnya katanya. Kan itu banyak proses kan. Yang ditempelin di pohon gitu ya Pak ya. Jadi kan sebetulnya saya pernah rupanya jamaah itu realnya itu dia yakin dengan sama siapa yang ngajak dia gitu. Oke. Mungkin dia ini saudara dia, tangga dia lebih yakin tuh. Sama kerabat terdekat gitu ya Pak ya. Jadi dia nggak ngaruh mau travel apa aja gitu. Oke. Mohon maaf, jamaah saya itu dia udah ada yang marketing udah travel udah kelima gitu. Oke. Ini udah ganti-ganti kan. Jadi sepertinya yang saya suka menganalisa si jamaah orang itu rupanya lebih yakin dengan siapa yang membawa dia. Gitu. Iya betul. Bahkan kalau saya nawarin tuh kan, Pak Dede ikut nggak teh? Ya saya ikut ya. Misalnya kalau kitanya ikut dia kecewa gitu, karena kita udah nawarin, terus kita malah nggak pergi gitu. Nah makanya saya upayakan pas saya nawarin ya saya pergi saya bilang kan. Gitu juga marketing saya di Sia, di Rohul, mereka juga pengennya marketing itu juga pergi. Iya. Jadi membangun kepercayaan. Karena kan, oh saya kenal sama kamu gitu. Saya nggak kenal sama Pak Dede katanya. Iya. Ya begitulah. Jadi intinya bagaimana supaya si calon jemaah itu kenal dengan siapa dia yang ngajak gitu. Jadi betul, bukan ujuk-ujuk orang datang terus tawarin. Tentu kan butuh proses juga nih. Saya kenal sama orang nih. Kan. Jadi intinya cari tahu travel umroh dari mana gitu dan di mana tempatnya. Betul. Ditambah lagi sekarang udah zamannya media sosial, udah digitalisasi. Jadi untuk Tribuners atau calon jamaah itu harus pintar juga ya Pak ya untuk mencari informasi, terutama di butik umroh. Butik umroh tuh udah banyak sekali ya untuk melakukan podcast nih, terutama di Tribun Pekanbaru di Tribuners. Jadi insya Allah udah terjamin, terpercaya untuk melaksanakan haji atau umroh di butik umroh di Tribuners. Dan untuk Tribuners itu kita kilas balik ya Pak ya. Sebelumnya kita udah membahas terkait pendaftarannya bisa melalui marketing nih Pak ya. Marketingnya udah Bapak sebutkan tadi itu ada di Siak, di Rohul. Lalu di mana aja Pak? Rohul di Kota Tengah itu yang banyak tuh. Oke, jadi untuk Tribuners yang ada di daerah tersebut atau yang mendekati daerah tersebut bisa langsung menghubungi marketing yang ada di tempat tersebut ya Tribuners. Nah, tadi kita udah membahas terkait kepercayaan nih dari Tribuners. Kita mau membahas terkait banyak sekali. Tadi Bapak udah nyebutin ya Pak ya, banyak yang untuk membangun kepercayaan jamaah ini sebenarnya bisa melalui orang terdekat nih, orang terdekat. Tapi Pak, berarti marketingnya itu harus ini ya, harus ikut serta untuk pergi berangkat ke sana. Bisa jadi, bisa enggak gitu. Bisa jadi, bisa enggak. Oke, kalau misalnya mereka ke sana berarti itu lebih ini ya Pak, jamaahnya lebih enak gitu ya diajak ke sana karena nanti akan mengurusi atau apa ya Pak namanya kalau yang
yang Mutawif ya. Ya. Nah, itu marketingnya juga dari marketing. Oh enggak, yang beda lagi. Ya. Jadi Mutawif yang butik umroh, Mutawifnya itu udah standby di Saudi gitu kan. Dia kan lulusan Kairo dari Aceh. Jadi kami Mutawifnya di sana. Nanti pas mendarat di Jeddah atau di mana tuh ada Mutawifnya gitu. Kita di sana apa namanya Mutawifnya. Ada juga sih. Tanggal 20 September ini nanti ada juga. Jadi kan kami alhamdulillah 20 September ini kan berangkat 60 orang alhamdulillah. 60 orang. 60 orang. Jadi kan nanti 2 bus tuh. Jadi Mutawifnya ada dari Pekanbaru satu lagi di sana. Itu. Berarti udah standby ya Pak di sana ya. Luar biasa nih Tribuners. Jadi udah terstruktur nih Tribuners dari butik umroh. Jadi Tribuners nggak perlu khawatir lagi dan tidak perlu untuk bimbang lagi nih Pak, mau daftar atau enggak ya, ini udah ada duitnya. Tapi langsung aja Tribuners daftarin, itu bisa langsung ke kantornya nih Tribuners. Butik umroh itu ada di Jalan Tengku Umar nomor 23 Pekanbaru Kota, atau bisa melalui WhatsApp-nya juga ya Pak ya. Ada di 0812 75 19 259. Itu bisa juga menghubungi langsung Pak Dede. Pak Dede juga ada Instagram, bisa langsung tanya-tanya juga, atau di butik umrohnya juga ada Instagramnya. Itu Instagramnya apa Pak? Boleh di-share ke Tribuners? Butik umroh. Butik umroh, itu Instagramnya. Bisa langsung di follow lu ya Tribuners. Mau tahu Tribuners sudah menonton podcast kita, tapi belum tergerak nih hatinya, bisa di follow dulu, karena di Instagram juga banyak ya Pak info-info menarik ya terkait butik umroh. Bisa langsung Tribuners follow. Dan yang terakhir nih Pak, mungkin dari banyak sekali jamaah yang Bapak berangkatkan, Bapak antarkan ke Madinah, ke Mekah juga, ada nggak sih Pak kesan-pesan yang ingin disampaikan untuk calon jamaah sejauh ini yang belum tersampaikan gitu? Oh ya, insya Allah. Yang pasti sejauh ini kami 2 tahun mengelola jamaah umroh, tidak ada kendala berarti. Saya ingat Menteri Pariwisata bilang zero mistake. Jadi emang pilot itu kan sebagai pilot tuh dia benar-benar zero mistake. Kan kalau udah ada kesalahan dikit kan pasti ada kendala tuh di suatu. Di situ kami dari butik umroh juga mengupayakan jangan ada sampai bermasalah lah itu. Sempat kami waktu itu bulan Februari. Bulan Februari itu kami ada berangkat tanggal 8. Tanggal 9 harusnya tanggal 9 kan. Dikarenakan full book pesawat itu, terpaksa lah kami ambil 2 tanggal. 9 Februari sama 10 Februari. 9 Februari itu yang dari Kampar Kiri, yang 10 Februari ini dari Siak. Jadi itu tuh kan zaman Februari itu tahun 2005 itu kan zaman Nisfu Sya'ban namanya. Nisfu Sya'ban. Jadi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Iran itu banyak dia ke Madinah, karena di Madinah itu ada Masjid Ali namanya. Masjid Ali. Jadi mungkin ada sempat kan dengar terlantar, itu heboh kan. Alhamdulillah kami kan yang tanggal 9 masuk, sebenarnya saya bawa yang tanggal 9, teman saya bawa yang tanggal 10. Saya masuk, yang tanggal 10 sempat terkendala itu. Terkendala sempat pindah hotel. Cuman alhamdulillah sekali kan tidak begitu lama gitu kan. Dan jamaah juga mengerti gitu kan. Yang hasilnya waktu saya itu tanggal 9 tuh pas hari kedua tuh kami terkendala dengan catering kan. Catering, jadi sempat nggak makan. Cuma baiknya ada jadi grup dari Malaysia. Dia jamaah 75. Rupanya orang Malaysia nggak tahu saya. Orang Malaysia tuh makannya sedikit waktu itu. Yang waktu saya itu. Terus dia bilang, udah tak apalah, ambil aja punya kami gitu. Banyak tuh. Itu waktu itu nggak makan, tapi ada solusi gitu. Langsung ya Pak solusinya. Alhamdulillah. Mereka juga, jadi kan di Saudi itu, mohon maaf ya, kalau nasi itu nggak habis, dibuang.
Walaupun masih utuh gitu ya, Pak? Dibuang. Saya nggak tahu, mungkin kata dia itu SOP-nya. Oh gitu. Saya nggak syukur-syukur dikasih kemakan ke onta atau apa kan, biar nggak membazir kan. Cuman SOP gitu katanya. Jadi kalau nggak habis ya dibuang. Ya itu waktu itu kan mau nggak habis orang Malaysia itu, akhirnya disisihkan dikit setengah buat kami dari jemaah Pekanbaru. Alhamdulillah jemaah untuk umrah. Dan tapi itulah alhamdulillah ada solusi dari Allah. Luar biasa ya, ada kendala langsung ada solusi gitu ya Pak ya. Atau apa setiap permasalahan yang ada di sana juga seperti itu Pak. Ada masalah langsung ada solusi gitu. Insya Allah. Luar biasa yang pasti ya. kita mengupayakan ini kan tamu Allah. Bagaimana kita memberikan servis yang terbaik bagus lah. Luar untuk biasa. tamu Allah insyaallah. Untuk menjaga kenyamanan dari jamaah juga ya Pak ya. Luar biasa. Nah, Tribuners sudah dengar sendiri kan ya, bagaimana butik umroh ini untuk menjaga kepercayaan, menjaga kenyamanan dari jamaahnya sendiri, itu bisa diupayakan langsung dengan butik umroh. Dan jangan ragu lagi nih Tribuners, bisa langsung booking nih ya Pak ya. Dan di butik umroh juga bisa untuk melakukan tabungan umroh juga dengan DP itu 2,5 juta ya Pak ya. 2,5 juta itu bisa DP untuk mengambil porsinya sendiri ya Pak ya. Nah, Tribuners, jadi tunggu apa lagi kalau misalnya udah ada niat, bisa langsung hubungi butik umroh nih Tribuners. Oke Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Tribuners yang terakhir? Baik, semoga udah ada niat baik disegerakan. Kalau kata guru saya itu minimal kan hadap sandal tuh udah keluar tuh dari rumah. Udah karena niat baik ya. Mudah-mudahan ada rezeki, jangan ditunda-tunda. Yang pasti kan hadisnya itu kan apabila engkau umroh itu bagaikan merontokkan karat di besi itu. Jadi dipastikan orang yang umroh itu tidak ada yang miskin. Insyaallah. Amin ya rabbal insyaallah. Amin. Oke Tribuners, mungkin segitu dulu untuk pembincangan kita hari ini. Mungkin bisa diambil manfaatnya, ditinggalkan buruknya. Oke, mungkin Sela dan Pak Dede pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang sebaiknya kita pilih Pak Ustadz terlebih dahulu, terdaftar haji atau umrah? Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Umrah pertama tahun ke-6 gagal, tapi jadi perdamaian Hudaybiyah. Umrah kedua tahun ke-7 namanya umrah qadha. Umrah ketiga tahun ke-8 namanya Fatu Makkah. Umrah keempat ketika haji wada. Jadi siapa yang mau umrah duluan silakan. Berapa ada duit? 30 juta. Berangkat umrah. Selama di sana berdoa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah supaya aku bisa haji. Dikabulkan Allah, balik bisa umrah. Siapa yang tak haji tak boleh umrah. Siapa bilang?